Setelah mengunjungi Candi Borobudur pada perjalanan sebelumnya, rasanya masih ada satu destinasi yang belum lengkap jika dilewatkan saat berada di Jogja. Sebuah candi yang namanya hampir selalu disebut ketika berbicara tentang wisata Jogja. Ya, itulah Candi Prambanan. Berbeda dengan Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, Prambanan masih berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Lalu bagaimana cara menuju ke sana menggunakan transportasi umum? Mari kita ikuti perjalanan kali ini. Oke teman-teman, sekarang jam 5.58. Saya mau lanjut perjalanan tapi masih di Jogja. Mau naik Trans Jogja dari halte Malioboro 2, tepatnya mau ke Candi Prambanan. Jadi trip kali ini edisi percandi-candian nih. Ya, lewat bisnya. Ya, kenapa saya terdengar histeris yang sangat amat lebay? Karena headway atau frekuensi perjalanan Trans Jogja di semua koridornya hampir terbilang cukup lama atau berjauhan. Dan kondisi sekarang ini saya berangkat dari Malioboro sudah telat hitungannya. Rencana awal mau berangkat sebelum matahari terbit supaya bisa sampai di Prambanannya ketika matahari mulai terbit atau waktu sunrise. Tapi ya sudah lah ya, semoga masih dapat cahaya matahari yang oke. Oke Pak. Prambanan barusan lewat ya Pak? Iya. Ada lagi jam berapa? Banyak. Oh banyak. Per 10 menit kan? Per 10 menit ya. Berapa lama Pak perjalanan sampai Prambanan? Dari sini Prambanan kurang lebih 45 menit. 45 menit. Kalau nggak macet. Sampai Prambanan ya Pak? Iya, sampai Prambanan. Terima kasih Pak. Prambanan Pak. Alhamdulillah setelah ketinggalan bis, ternyata di belakangnya ada lagi dengan jarak yang gak begitu lama. Nah, untuk perjalanan menuju Prambanan dari Malioboro, koridor Trans Jogja yang dipilih adalah koridor 1A. Perjalanan awalnya dimulai pada jam 5.30 setiap harinya dan terakhir jam 20.30 di setiap harinya juga. Untuk rute lengkapnya kalian bisa lihat dari aplikasi Mitra Darat atau di layar kaca ini. Nah, terkait pembayaran Trans Jogja ini lengkap banget teman-teman. Kalian bisa pakai uang tunai, kartu dari berbagai bank, bahkan kris. Untuk tarifnya tentu berbeda-beda ya teman-teman, apalagi untuk pelajar dan juga lansia serta disabilitas. Infonya bisa kalian lihat juga di layar kaca ini. Silakan transit di sini untuk tujuan Wisma Negara Express.
Oke teman-teman, ini sebentar lagi saya akan tiba di tujuan terakhir, yaitu Terminal Prambanan. Jadi total waktu perjalanannya adalah 42 menit. Waktu tempuh ini dipengaruhi oleh arus lalu lintas. Kebetulan pagi ini sedang lancar. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa saya nggak duduk di depan. Jadi kalau nggak salah, Trans Jogja ini untuk kursi barisan di depan diperuntukkan untuk perempuan dan di belakang campuran. Untuk okupansi sampai ke Terminal Prambanan ini nggak begitu banyak ya rupanya. Oke teman-teman, jam 6.44 sudah tiba di Candi Prambanan. Candi Prambanan, Terminal Prambanan. Masuk terminal bisnya. Perjalanannya 40 menitan sih. Udah gitu pembawaannya juga ngebut lumayan lah, 60 km per jam. Oke, dari sini kita tinggal jalan ke kanan, nyebrang menuju Candi Prambanannya. Oke. Nah, ini ada pos polisi Sat PJR unit Prambanan. Dari sini kita tinggal nyebrang aja. Nah, dari Terminal Prambanan menuju ke pintu masuk Candi Prambanan, kita perlu jalan kaki lagi sekitar 900 meter. Ruang untuk jalan kaki di area sini terbilang cukup nyaman sih. Pedestriannya sudah ada, jadi nggak begitu khawatir tertabrak kendaraan. Tapi kalau dirasa nggak nyaman dan jaraknya terlalu jauh, di area terminal tadi banyak becak yang menjual jasa untuk mengantarkan ke pintu masuk Prambanan. Paling harganya sekitar 15 sampai 20 ribuan. Di area seberang Terminal Prambanan ternyata bisa dijadiin tempat istirahat untuk truk besar ya. Ini ada truk isinya kayu-kayu, kayaknya triplek dah ini atau apa ya. Terus juga di depan nanti ada gapura perbatasan antara DIY dengan Jateng, tepatnya di Kabupaten Klaten. Jadi Candi Prambanan ini berbatasan langsung antara DIY dengan Klaten. Jadi kita udah sampai batas paling timurnya Trans Jogja. Nah, ini dia gapuranya, perbatasan antara Jogja dengan Klaten. Nah, di sini banyak banget di sini, di sana banyak banget agen-agen bis malam. Nah, kemarin kita lewat sini nih teman-teman, pas mau ke Borobudur, lurus ke sana. Dan sekarang kita masuk ke Candi Prambanannya. Ini parkir sepeda motor, mobil ke sana kayaknya. Pejalan kaki depan sana tuh. Ada pelangnya. Selamat datang. Nah, Candi Borobudur, Candi Prambanan itu termasuk Injourney. Injourney itu adalah gabungan Angkasa Pura I sama Angkasa Pura II. Jadi ini dikelola oleh perusahaan bandara, kurang lebihnya gitulah. Keren juga ya, bandara bisa ngelola tempat wisata candi. Kenapa ya alasannya ya? Dari pintu masuk parkiran tinggal lurus, pintu masuknya ada di sana tadi katanya. Tapi ini pintu keluar pengunjung. Oh, ada pelangnya tuh, loket masuk, jalan ke sana belok kanan. Oke, kita sudah masuk di depan pintu masuk Candi Prambanan. Sekarang jam biasaan jam 7.04. Sekitar berapa ya? 15 menit 20 menit berjalan kaki dari Terminal Prambanan. Banyak wisatawan nih. Tapi parkirannya masih sepi juga sih. Mau foto cuman lagi rame. Ada air mancur juga, tapi dikasih batas. Kayaknya bocil-bocil pada main air di situ. Makanya dikasih pembatas. Oh iya, saya tiketnya udah beli secara online teman-teman, melalui aplikasi tiket.com. Kalau mau beli langsung juga bisa.
ada loketnya, tapi loket di sini mulai buka dari jam 6.30 atau setengah 7 pagi. Nah, ini loketnya nih. Untuk pembayarannya kayaknya bisa semuanya cash, kris dan lain-lain. Harganya 50.000 kalau di loket. Kalau di aplikasi kadang-kadang dapat diskon. Tadi aja saya dapat diskon 4% jadi 48.000. Oke. Sudah tiketnya? Silakan di dalam. Siap, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita sudah di dalam teman-teman. Nah ini tiketnya online gini. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Ada barcode-nya, ntar di scan. Saya mau ke toilet dulu. Toiletnya sebelah kiri katanya. Nah, kalau kita ambil kiri dari pintu masuk, ini sini ada information center. Ada jualan minum-minuman juga. Terus ini ada toilet. Nah, ini ada peta Prambanan Temple, Candi Prambanan. You are here. Mana kita? Oh, kita di sini. Tiket Prambanan ke kiri situ betul. Lurus ke sana itu apa tuh 15 mini zoo. Oh, ada mini zoo, ada Javanese traditional archery, Temple Gelato, ada restoran, merchandise juga di sana. 710 9 apa? Prambanan Museum, Analana Park. Oh, tempat anak-anak, sama Coklat and Cafe Prambanan. Paling ujung nomor 6 itu adalah Sewu Temple. Oh, ya ini nih bisa kalian pause ya sebagai gambaran peta. Nah, ini toiletnya teman-teman, ada wastafel 2, terus 3 bilik toilet sama 3 urinoir. Ada arwana juga. Suasananya enak, tapi ada aroma dupa-dupa gitu. Enak banget, syahdu. Berasa di Bali. Nah, di depan toilet nih ada ruang tunggu shuttle ke Candi Ratu Boko atau Keraton Ratu Boko. Dia bisa sunset, bagus banget ya. Nah, untuk pembeliannya bisa ada paketnya teman-teman. Jadi Candi Prambanan plus Ratu Boko, atau dari Borobudur ke Ratu Boko juga bisa. Nah, Prambanan Candi Borobudur juga bisa, ada pilihannya. Nanti ada shuttle-nya nih yang buat nganter. Harganya berapa ya kalau di online? Kalau weekday 100.000 kalau nggak salah, kalau paket gitu ke 2 tempat. Mantep sih. Nah, itu candinya tuh. Nah, sekarang kita masuk ke area Candi Prambanannya. Objek utamanya. Sebenarnya kalau ke Candi Prambanan enaknya pagi sekalian atau sore pas sunset. Kalau jam segini udah agak telat sih saya. Agak panas. Yang penting jangan siang aja. Kalau pagian dikit dapat sunrise-nya. Tapi enaknya pagi gini tuh sepi teman-teman. Belum banyak pengunjung. Kalau sore orang-orang mungkin udah pada datang buat nikmatin sunset. Apalagi ada event apa itu ya? Di sana tuh ada event. Ini bagus sih. Buat di foto. Thumbnail. Nah, ini ada meja-meja sama ya bangku-bangku gini buat santai-santai, makan, minum. Mantap bener. Sore sih asik sih. Nah, ini ada papan petunjuk, bukan petunjuk ya, papan penjelasan Candi Siwa. Ini bisa kalian baca ya. Terus
sini ada papan nama lagi tentang burung gelatik Jawa. Di sini ada gelatik Jawa nih, Loncura oryzifora. Tapi saya belum ngeliat. Di Ragunan banyak tuh gelatik Jawa. Nah, itu ada event yang saya bilang, tapi nggak tahu event apa. Nanti kita lihat ke sana. Kalau nggak salah Prambanan Jazz tuh di sekitaran sini juga deh. Bulan Juli ini Prambanan Jazz, seingat saya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Untuk area Candi Prambanan ini berbeda dengan Candi Borobudur. Kalau kemarin pas di Borobudur mau masuk ke candinya kan ada biaya tambahan ya. Nah, kalau Prambanan ini nggak ada. Jadi tiket yang udah kalian beli bisa mengeksplor seluruh kawasan Candi Prambanan. Ketika masuk area candi, kita bakal disambut batu-batu yang berserakan di atas tanah. Nah, batu ini dahulunya adalah sebuah candi, namun hancur atau rubuh ketika terjadinya gempa bumi dan letusan dari Gunung Merapi sekitar abad ke-16 yang lalu. Saat ini batu-batu tersebut sudah dikelompokkan dan ada rencana untuk dibangun kembali sesuai bentuk aslinya. Tapi sayangnya membangun batuan yang sudah berantakan menjadi sebuah candi kembali sangatlah rumit. Pemasangan batuan ini tidak bisa asal. Para arkeolog harus mengetahui struktur bentuk candi yang sebenarnya dan melihat kelengkapan batu-batu candi layaknya sebuah teka-teki puzzle. Untuk membangun satu candi saja memerlukan waktu selama 1 tahun. Candi Prambanan sendiri sudah masuk ke dalam situs warisan dunia seperti Candi Borobudur. Bedanya Candi Prambanan merupakan sebuah candi dari agama Hindu, sedangkan Borobudur candi dari agama Buddha. Candi Prambanan sebenarnya tidak merujuk pada nama satu candi, melainkan sebuah nama kompleks candi. Nama Prambanan muncul dari nama desa tempat candi ini berdiri, yaitu para Brahman, yang kemudian berubah dialek menjadi Prambanan. Tapi banyak juga pendapat lain mengenai nama Prambanan ini. Kalau ditelusuri lebih lanjut, nama asli dari kompleks candi Hindu ini adalah Siwarga. Nama yang diketahui oleh arkeolog atau mungkin sejarawan dari prasasti Siwarga pada 778 Saka atau 856 Masehi. Candi ini dibangun sebagai persembahan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Di dalam kompleks Candi Prambanan ini terdapat berbagai jenis candi, yaitu 3 candi Trimurti, 3 candi Wahana, 2 candi Apit, 4 candi Kelir, 4 candi Patok, dan 224 candi Perwara. Nah, di tiap jenis candi tersebut terdapat masing-masing candi lagi yang dibangun berdasarkan tujuannya, entah itu untuk para dewa atau mungkin kendaraan para dewa. Total keseluruhan candi di area Candi Prambanan ini adalah 240 candi. Jadi pendapat yang mengatakan ada 1000 itu adalah sebuah mitos, teman-teman. Sejarahnya adalah bahwa orang Jawa identik membuat simpel dari sesuatu yang terlihat banyak. Makanya dikatakan sebagai sewu. Contoh lainnya adalah Lawang Sewu yang ada di Semarang. Nah, sewu ini juga didukung oleh cerita legenda Roro Jonggrang yang membangun 1000 candi dalam semalam di area Prambanan ini. Bahkan faktanya lagi, candi di area Prambanan ini dibangun selama lebih dari 100 tahun. Pada setiap struktur atau bangunan candi terdapat sebuah ruang di bagian tengah di dalam candi. Ruangan ini disebut sebagai Garbagriha atau ruang tengah. Di ruang tersebut bersemayam arka dari masing-masing dewa. Pada Candi Siwa akan berdiri arka Dewa Siwa, begitu pula pada candi Trimurti lainnya. Dari seluruh candi yang ada di sini, Candi Siwalah yang paling dimuliakan. Bahkan candi tertinggi dan terbesar dibandingkan sekelilingnya. Di dalam Candi Siwa terdapat 4 ruang yang diisi masing-masing arka, yaitu Dewa Siwa,
Kemudian Dewa Agastya yang menyebarkan agama Siwa, Dewa Ganesha yang merupakan anak dari Dewa Siwa, serta Dewi Durga yang merupakan permaisuri Dewa Siwa. Nah, di setiap bagian candi ini terdapat ukiran bergambar atau disebut relief. Relief-relief ini memiliki sebuah cerita sebagai ajaran moral. Cerita pada relief yang ada di Candi Trimurti berisi tentang kisah Ramayana dan juga kisah Kresnayana. Bahkan membaca relief ini ada caranya, yaitu dibaca dari kanan ke kiri searah jarum jam. Jadi kita membacanya dengan bergerak ke kiri atau memutari candi searah jarum jam. Cerita dari Candi Prambanan ini masih banyak dan panjang. Saya ambil beberapa ceritanya saja dari berbagai sumber di internet. Kalau ada salah-salah kata ataupun informasi mohon dimaafkan ya teman-teman. Kalian juga bisa koreksi di kolom komentar. Oh iya, di area Candi Prambanan juga ada jasa tour guide yang akan menjelaskan secara detail tentang sejarah hingga relief-relief yang ada di area Candi Prambanan ini. Ini pintu keluarnya pakai kayu ternyata. Kayaknya ini candinya nggak ada batuan buat naik deh. Hondakan gitu nggak ada. Agak bergetar kayaknya. Nah ini arah keluar banyak apa ya sebutannya ya, candi-candi yang belum jadi. Ada satu yang udah jadi tuh. Nah ini lapangan ini sama lapangan di belakang adalah lapangan yang biasanya digunakan oleh Prambanan Jazz. Tadi udah nanya sama petugasnya, iya bener ini untuk Prambanan. Ini udah mulai disiap-siapin sih. Mungkin dicicil kali ya. Gokil sih. Aduh, pengen nonton dah saya. Arah baratnya ke sana. Jadi ngeliatin sunsetnya di sana. Di pintu keluar ada yang jualan minuman, ada yang sewa mobil-mobil, sepeda-sepeda. Peace Park. Namanya Peace Park ini. Yang buat Prambanan Jazz. Oh, kalau mau nyewa sepeda listrik sama sepeda goes. Sana sebelah kiri ada Candi Sewu, Candi Bubrah, Candi Lumbung, toilet. Keluar, restoran di kanan. Wow. Oh ini nih teman-teman. Apa yang acara-acara Roro Jonggrang gitu. Ramayana Ballet. Bisa scan tuh di bawah. Nah ini udah di Candi Lumbung. Kesana masih Candi Bubrah sama Sewu tuh. Cuman kayaknya nggak sampai sana dah. Kaki saya sakit. Efek dari Borobudur. Ada pesawat tuh. Oh itu baru take off. Pesawat latih. Saya lupa lagi jenisnya apa. Nah ini dia Candi Lumbung. Lebih kecil daripada bagian Prambanan tadi. Ini salah satu cagar budaya juga. Jadi Candi Lumbung ini berbeda dengan candi-candi Prambanan. Kalau Candi Prambanan adalah candi dari kepercayaan Hindu, nah ternyata Candi Lumbung ini adalah candi kepercayaan Buddha. Dari Candi Lumbung ke Candi Bubrah hingga ke Candi Sewu diyakini sebagai satu kesatuan bercorak Buddha. Candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno.
Keberadaannya di kawasan dekat Candi Hindu menunjukkan toleransi beragama yang tinggi pada zaman Mataram kuno. Candi ini berfungsi sebagai tempat peribadatan dan pusat meditasi umat Buddha Mahayana. Kompleks Candi Lumbung ini terdiri dari satu buah candi induk yang dikelilingi 16 candi perwara atau pendamping. Sayangnya bagian di candi ini sudah tidak lengkap karena banyak batu-batuannya yang hilang. Nah, ini kita masuk ke dalamnya. Tengahnya seperti ini. Atasnya bolong. Nah, ini candi-candi kecil yang ada di sekelilingnya tuh, di dalamnya ada kayak tempat duduk gitu. Atau apa ya? Entah. Jadi kayak mengelilingi, singgasana kayak mengelilingi candi yang utama ini. Oke teman-teman, setelah hampir 3 jam bermain di area Candi Prambanan, saya mau keluar pulang aja. Sudah sangat cukup bermain selama 3 jam dan sinar matahari mulai menyengat panas. Untuk pintu masuk dan pintu keluar dibedakan ya teman-teman, jadi arus pengunjung lebih tertata. Begitu keluar dari area wisata candi, kita langsung disambut jajanan makanan dan juga minuman. Terus di depan nanti juga ada jajanan UMKM oleh-oleh dari Candi Prambanan. Oke teman-teman, jam 9.37 sudah di pintu masuk dan keluar lagi. Untuk pintu masuk kendaraan sama keluar kayak sama deh. Ini bisa apaan ya? Unik banget. Kayaknya mau roda di Prima ya bodinya ya. Nah, saya mau keluar ke kanan, mau nyari makan. Tepatnya makan rocket chicken kayaknya. Enak. Oke, kita langsung ke rocket chicken aja. Ada di seberang sana, di dekat jalan utama. Dari pintu keluar kendaraan, saya langsung belok kanan terus nyebrang dari persimpangan pos polisi Candi Prambanan. Di sini nyebrangnya kudu sabar karena jalan lintas utama dan banyak sekali kendaraan besar. Lokasi rocket chickennya nggak jauh, sekitar 200 meter aja dari pintu Candi Prambanan. Pokoknya kalau lagi di Jogja atau Jawa Tengah, rocket chicken ini penyelamat dah. Oke, kita lanjut jalan lagi setelah mengisi energi dengan 2 ayam sambal geprek. Total makannya tadi berapa ya? Saya lupa catat. Kayaknya sekitar 35.000 deh. Nah, ini saya akan kembali lagi ke kota Jogja tapi dengan menggunakan transportasi yang berbeda, yaitu KRL. Jadi kalau kalian mau ke Prambanan dari Jogja bisa menggunakan Trans Jogja ataupun KRL. Bahkan rute KRL ini terhubung hingga ke kota Solo. Saya akan naik KRL dari stasiun Prambanan yang jaraknya sekitar 700 meter dari pintu masuk Candi Prambanan. Nah, ini masuknya di Gang Tegal Harjo. Tinggal lurus terus, itu di depan ada bangunan putih, udah stasiun Prambanan. Deket, justru lebih dekat ke stasiun daripada dari terminal sih kalau ke Candi Prambanan. Setelah berjalan selama 10 menit, akhirnya tiba juga di stasiun Prambanan. Kenapa disebut Prambanan bukan Prambanan? Karena sebenarnya sama aja teman-teman, cuma perbedaan dialek saja. Prambanan dan Prambanan diambil dari kata Brahman atau dewa. Masih ada satu kaitan dengan sejarah penamaan Prambanan.
Kalau gitu kenapa nggak disamain aja menjadi Prambanan? Nah, kalau dari sumber yang saya baca ini perihal administrasi PT KAI aja. Kalau dinamakan stasiun Prambanan, maka kodenya juga akan berubah menjadi PBN atau PRB. Sedangkan kedua kode itu sudah dimiliki stasiun Prambon dan juga Prembun. Terus juga perubahan nama ini memerlukan proses yang rumit. Nah, ini jadwal KRL dari stasiun Prambanan. Yang ke Palur ini yang atas, yang ke Yogyakarta yang ini. Ini nanti setelah dari jam 11 lanjut lagi jam 1. Waktunya jedanya lama banget. Ada harganya nih. Gokil sih. Ini bisa pakai ini juga kok, Imani tap. Kita tinggal tap di sana. Jogja udah boleh masuk, Kak? Jogja boleh. Kasih ya, Kak. Ini dia KRL yang akan menuju Jogja, tepatnya stasiun Tugu Yogyakarta. Ini saya ada di peron bagian depan, rencananya mau masuk di gerbong paling depan biar bisa lihat ruang kemudi. Tapi sayangnya KRL yang datang bukan si kaleng Jepang alias JR205, melainkan si KFW buatan Inka. Kalau KFW gini di gerbong depan nggak ada kaca, atau kalau nggak salah ditutup gitu kaca ke arah masinisnya. Ya sudahlah, belum hoki. Soalnya di Jogja ini nggak ada gerbong khusus wanita kayak di Jabodetabek. Jadi naik KRL di sini sangat layak untuk mendapatkan pengalaman di gerbong depan ataupun di gerbong paling belakang. Keuntungan naik KRL KFW ini adalah AC-nya yang dingin. Tapi kali ini AC-nya nggak begitu dingin dibandingkan beberapa waktu lalu ketika saya naik KFW juga. Waktu itu kayak di dalam kulkas. Nah, jadwal KRL di Jogja ini nggak seperti jadwal KRL di Jabodetabek. Di sini jadwalnya masih bisa dihitung jari. Headway atau frekuensi keretanya juga jauh-jauh. Padahal penumpang KRL di sini sudah mulai banyak peminatnya. Mungkin karena faktor rel yang masih bergabung dengan kereta jarak jauh juga kali ya. Makanya slot perjalanannya nggak begitu banyak. Ya semoga kedepannya bisa ditambah ya jadwal KRL di sini. pada pintu-pintu kereta. Bagi Anda yang tidak mendapatkan peron, kami mengimbau untuk bergeser ke pintu-pintu kereta yang mendapatkan peron. Awas hati-hati, pintu sebelah kiri akan dibuka. Stasiun Lempuyangan. Attention, stasiun Lempuyangan Station.
Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan selama 20 menit dari stasiun Prambanan, akhirnya tiba juga di stasiun Yogyakarta. Dengan demikian berakhir sudah video perjalanan menuju Candi Prambanan. Jadi akses ke Prambanan dari kota Jogja sangatlah mudah. Ada dua moda transportasi yang bisa kalian pilih, yaitu Trans Jogja Koridor 1A dan juga KRL. Kalau kalian mau naik KRL perlu diperhatikan jadwal keretanya dan jangan sampai telat. Kalau kalian mau fleksibilitas waktu bisa naik Trans Jogja. Keduanya juga memiliki tarif yang murah. Semoga video ini bisa jadi referensi perjalanan kalian ya. Di video berikutnya saya akan keluar dari kota Jogja nih rencananya. Akan kemana? Tunggu saja di video berikutnya. Kalau gitu jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.